Kita sekarang lagi ada di sebuah kawasan di area Jakarta Selatan. Oke. Ya, tepatnya di area Bintaro. Jarang-jarang di area Jakarta Selatan yang punya garasi 1 dan carport 2. 2. Rata-rata cuma Harganya carport 2. Karena banyak sekali hal-hal plus poinnya. Fitur-fiturnya juga keren. Fitur-fiturnya juga keren dan masih bisa berkembang banyak dari rumah ini. Dan yang terutama sih yang gue suka emang lingkungannya, San. Iyalah. Halo Miliader. Hai Miliader. Ketemu lagi dengan gue Bima Dan gue Sandi di channel properti paling keras jagat YouTube Indonesia. Yeay, Jagat Indonesia Raya. The Miliad by Grande Vida Property. Oke, San. Ya, Bim. Sekarang kita lagi ada di mana nih, San? Kita sekarang lagi ada di sebuah kawasan di area Jakarta Selatan. Oke. Ya, tepatnya di area Bintaro. Lebih tepatnya lagi di area Ozone Residence. Oke. Ya, Ozone Residence tuh udah banyak yang tahu ya, dengan landscape yang oke banget, ya bagus, nyaman, rindang, dan juga kita bener-bener berada di sebuah kawasan yang sudah matang banget. Oke. Ya. Nah ini juga kalau lihat dari konsep-konsep rumahnya, memang cocok buat millennials sih. Betul. Gitu, dari desainnya, landscapingnya, layoutnya. Nah ini memang buat millennials pas. Ya, dan kapan lagi kita punya rumah di perumahan yang didesain oleh arsitek-arsitek terkenal. Ya. Nah salah satunya tuh site plan-nya pernah dirancang oleh salah satu yang sekarang jadi gubernur di Jawa Barat. Betul. Ya, dan juga arsitek-arsiteknya juga udah terkenal banget. Semua juga udah pada tahu kalau disebutin ya. Nah, penasaran untuk melihat rumahnya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita, klik and share, dan juga klik loncengnya tuh. Betul. Supaya terus terupdate, ya nggak sih? Dan juga kalau misalnya Miliader mau tanya-tanya mengenai rumah ini mungkin atau episode yang sebelumnya, boleh komen di bawah ini. Dan juga follow Instagram kita tentunya. Follow Instagram. Nih, semua banyak di sini. Ya. Oke. Instagramnya apa aja, Bim? Ada Grande Vida JKT, Grande Vida APT. APT buat apartemen. Iya, ada Grande Vida Design buat yang Miliader mau renovasi, desain arsitek, desain interior, semuanya bisa lewat kita. Ya, terus ada Grande Vida Home. Grande Vida Home. Itu untuk apa tuh, Bim? Kalau rumah-rumah yang di bawah 3M-an atau sekitar di area di luar Jakarta. Oke, di luar Jakarta Selatan, di bawah 3M-an, cek Grande Vida Home. Oke. Ya. Lalu ada Jakarta Realtor tentunya. Ada Jakarta Realtor, @Jakarta Realtor ya. Dan channel yang baru, apa tuh? Sih? Account baru kita. Yes, kita ada sosial media yang Miliader juga bisa ikut, follow di TikTok, yaitu @jualanrumah. Jualan rumah. Gitu dia. Seru banget ya. Jadi semua sosial media kita platformnya semuanya ada. Oke San, tadi lo di awal bilang nih, katanya lokasinya di Bintaro, masih Jakarta Selatan, dan aksesnya juga oke banget. Letaknya di mana nih kalau misalnya Miliader mau tahu? Jadi Ozone Residence itu menurut gue sangat strategis, dan memang kita juga cukup tahu area sini kenapa strategis, karena ada banyak tol. Ya kan, dari tol ke belakang, kalau mau ke Tangsel ada tol Bintaro. Terus kalau misalnya yang paling deket, itu deket banget sama gerbang tol Tanah Kusir. Ya kan? Dan juga kalau misalnya mau ke arah CBD Simatupang bisa lewat situ, atau juga kalau misalnya mau ke arah Pondok Indah sudah ada tol Lebak Bulus, ya kan? Jadi banyak sekali tol-tol yang berada di lingkaran Ozone Residence. Dan juga ya itu, kalau mau ke BSD deket, kalau mau ke airport deket karena deket tol, juga deket sama Kebayoran Baru dan Pondok Indah. Jadi dua area premium Kebayoran Baru dan Pondok Indah itu deket banget sama. Nah kalau Miliader yang seneng nge-mall nih, berarti ke mallnya mana? Ke PIM?
Gandaria City Gandaria deket City juga banget. bisa. Gandaria Oke. City. Jadi antara PIM atau Gandaria Iya. City atau Bintaro Plaza. Iya, Ya Bintaro bisa Plaza. ya. Asik banget. Jadi banyak tuh. banget nih. Ya. Udah matang sih ya areanya. Jadi Ya. buat invest juga oke. Dan memang konsep seperti ini memang udah nggak banyak di Jakarta Selatan. Ya. Salah satunya ini dengan konsep dengan yang konsep perumahan yang perumahan. nyaman, yang besar. Ini hampir 120, 130 kepala keluarga yang udah ada yang udah ada di tinggal ya. sini. Iya. Gitu. Kalau Jadi rumahnya sih sebenarnya lebih ya. Kurang lebih ada 150-an lah ya. Dan juga ada kafling-kafling yang masih bisa Iya. dibeli. Jadi makanya kalau misalnya minat, hubungi kita aja nih, ya. Dan satu lagi istimewanya juga di kompleks ini tuh ada clubhouse-nya, San. Ya. Gitu. Itu juga Jadi, yang membantu maksudnya kesehatan kita, kenyamanan Iya. kita, Jadi, semuanya serba ada. nggak perlu ada private swimming pool. Ya. Jadi nggak ada maintenance yang repot deh. Semua udah diatur sama Besar ya yang ininya, maintenance-nya. ukuran kolam poolnya, renangnya. ada gymnya juga, Ada gymnya. ada swimming poolnya, ada kayak ruang meetingnya juga ada. Terus kalau misalnya kita suka hobi lari, ya daripada takut lari keluar ke jalan, mungkin karena lagi pandemi gini, wah di sini enak banget. Iya. Ya keliling-keliling kompleks tuh udah. Karena itu emang juga udah lingkungannya nyaman, roadnya jalannya besar, Ya. dan aman, enak banget. Aman ya? Ya. Ya. Oke deh. Yes. Langsung aja ngomongin spek apa enggak? Ya, kita langsung ngomongin spek di Sambil mana ya? Oke. luas tanah untuk rumah ini adalah 220 dan luas bangunannya 190. Ya. Ya. Kalau 220 tuh lebarnya Bim, Ya. ini lebarnya 10 meter. Jadi Oke. Wah, lebar banget. lebar iya, enak banget. Lebarnya 10 meter. Berarti ke belakang berapa? 20 dong. Tahun 220. Dua-dua deh, dua-dua. Aduh, gimana sih? Ya, pala duanya bener lah. Iya. Iya kan? Ya. Dan kamar tidurnya ada 4, Oke. kamar mandinya ada 3. Dan menariknya untuk harganya belakangan Harga ya. belakangan. Tapi harganya 5 M-an, garasinya 1, carportnya 2. Itu istimewa loh. Iya. Jarang-jarang di area Jakarta Selatan yang Yoi. punya garasi 1 dan Carport carportnya 2. 2. Rata-rata cuma Harganya carport 5 2. M-an. Iya, jadi cukup mengakomodir Iya. kalau misalnya memang punya mobil banyak. Banyak, betul. Jadi cukup Oke. ini banget nih, cukup asri nih di area halaman depan. Ini bagian halaman depan ya. Oke. Jadi udah ada rumput dan kita bisa duduk-duduk di sini. Ya. Dan cukup luas untuk teras depannya. Iya. Ya, ini teras depan juga cukup lebar dan luas buat misalnya miliarder mau bikin landscaping atau Iya. kolam di sini Kolam itu ikan masih bisa. enak. Karena kasih Iya. tanaman. Sekarang lagi hits kaktus ya. ya. Bisa nih sini nih. Nah, teras depan ini kurang lebih kan 10 meter persegi ya area depannya. 4 kali 25 nih, San. 4 kali 25. 4 Oke. kali 25. Yes. 2,5, sorry. 25 gede banget. Oh iya. 2,5. Jadi Ya. miliarder sangat bisa banget untuk ngotak-ngatik area sini dengan leluasa gitu. Ya. Mau dijadiin kolam koi bisa, mau landscaping tanaman kering bisa, atau mau sekedar dibiarin begini aja juga fine. Karena emang enak. Ya. Gitu. Ya udah, Oke. kita langsung masuk ke dalam. Oke, yuk. Kita mulai dari area depannya. Miliarder bisa melihat untuk area depan ini kita masuk ke area bisa foyer atau area living room ya. Ya. Mungkin karena rumahnya ukurannya lebih pack dibanding rumah-rumah yang kemarin kita review. Ya. Jadi mungkin ini langsung living room. Ya. Ya. Karena memang untuk kali ini kita nge-review rumah khusus untuk millennials nih, gitu. Dari harga-harganya juga sebenarnya cocok untuk millennials yang Betul. mapan dan sukses lah. Ya. Karena ini udah banyak kan. Nah, di sini memang dengan konsepnya sendiri itu kan modern minimalis. Jadi semua serba Kebuka. kotak dan kebuka dengan jendela besar. Jadi Belakang sehingga lu gede banget jendelanya betul. tuh. Sehingga sirkulasi udaranya juga bagus, ya San. Di sini area ini memang khusus untuk area living room dan nonton TV dan ruang tamu. Jadi sofa memang- di sini Bim ya? Ya, konsepnya bagus. Di sini memang kenapa nih kaca-kaca juga supaya ada sinar cahaya yang masuk. Yes. Jadi meminimalisir penggunaan listrik untuk lampu. Terus sebelah kiri lo kacanya besar. Di Iya. sebelah kanan gue kacanya juga besar.
Ya, jadi... Dan khusus untuk unit yang ini, speknya agak beda sendiri dibanding yang lain. Jadi sudah beda dari standarnya si developer. Betul. Karena udah mulai touch up renovasi. Ya, karena memang ini sebenarnya punya individual, bukan dari developer lagi. Sehingga kalau bisa dilihat kenapa ada perbedaannya adalah nih, dari sliding door-nya sendiri, materialnya tuh mumpuni. Bahasanya mumpuni. Yes. Jadi ini, ada beberapa layer. Iya, ini solid PVC yang aluminiumnya tebal banget, ya, bagus. Nanti kita close up detailnya. Lalu selain kacanya juga tebal dan ini sliding, nah dilapisin oleh kawat-kawat seperti kasa, sehingga pintu dibuka tetap udara masuk dan tidak ada nyamuk, gitu. Jadi memang udah istimewa nih dari detail aksesorisnya, gitu. Kusen-kusennya juga bagus. Oke, dan apalagi San? Kalau di sini tadi kan mungkin udah dijelasin kalau sofanya di sini, TV-nya di depan kita, ya. Dan ini mungkin di area sini mungkin bisa lucu juga, Bib, dijadiin buat area pet. Bisa, ya, betul. Ya kan? Ini lucu banget nih, ada anjing, ada kucing, gitu kan, untuk area yang enggak dan kelihatan lagi dari kita. Ya. Jadi kayak ada pintunya nih. Sebenarnya kayak small aquarium gitu ya kalau lihat dari sini ya. Yoi. Padahal kalau sebenarnya di luar ini akses buat misalnya maid gitu ya, atau misalnya nanti bikin kolam renang di sini buat akses si pool boy-nya itu bisa. Cuma bisa banget dipergunakan untuk apa aja gitu. Ya, jadi di ruang keluarga ini dengan ukuran 21 square meter, ya berarti kira-kira panjangnya ini lebarnya 5 dikali 4,2. Hampir kotak, ini cukup luas ya dan bisa diutak-atik banyak hal. Ini tapi nggak ada furniture, berarti jualnya unfurnished ya, San ya? Dijualnya unfurnished. Cuma ada semi, tapi katanya ada kitchen. Ada beberapa, nanti kita lihat ya. Ya Bim, ini kalau area sini udah ada sliding door tadi besar ya. Ini dua-duanya bisa dibuka ya? Dua-duanya bisa dibuka. Tuh, jadi bisa tengah atau taruh arah ke kiri semua atau kanan semua bisa. Ya, jadi kalau misalnya mau ada acara ini juga bisa salah satu dibuka. Ini bisa plong banget. Plus juga di rumah ini sudah dipasang roller blind. Ya, jadi kalau nggak suka ya tinggal diganti. Tapi menurut gue ya cukup 17 Agustus. Oh iya. Kita narik bendera, petugas bendera. Iya. Narik bendera yuk. Iya. Oke. Indonesia. Ya kita lanjutin dulu ya. Airku. Jadi gitu. Kalau nggak suka ya bisa diganti. Tapi kalau misalnya suka, ya menurut gue cocok sih sama model rumahnya ya. Ya, it's a bonus. Kalau mau dipakai boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Ya. Gitu. Kita enaknya dalam dulu deh. Dalam dulu ya. Nah, di area sini ini ada pintu apa nih? Ada pintu untuk powder room. Mau lihat? Ya, ini bisa lihat. Yuk, kita lihat masuk ke dalam. Oke. Modelnya dia memang ke bawah gitu, ada tangga ke bawah. Karena di atasnya ada tangga yang untuk lantai 2. Ya, ini gitu, standar dari Ozone Residence ya, pihak developer memiliki konsep untuk powder room menurun ke bawah. Ya. Nah sekarang kita udah ada di area dining plus kitchennya nih. Ya. Ini konsepnya juga open kitchen buat miliarder atau millennials yang senang masak. Ini ada islandnya juga, full atasnya juga top table-nya udah pakai marmer putih, keren banget. Ini udah ada lemari-lemarinya. Nah, di belakang Sandi sudah ada cooker hood plus dengan stove-nya. Kompor ada 4 tungku miliarder. Nanti kita detailnya kita insert aja. Lalu ada sink-nya di sini dua hole buat piring kotor dan piring bersih. Tinggal cuci, ini juga bisa di kanan kiri. Ya seperti biasa nih, Bima banget. Salah satu yang gua suka sebenarnya di area kitchen ini adalah apa?
nih dindingnya. Oke. Dinding wallnya ini tuh modelnya kekinian banget. Kalau misalnya miliarder pernah ke kafe-kafe kayak Union gitu di Jakarta, khasnya kan kayak gini ada ya. Oke. Di tembok-temboknya nih. Nah ini konsepnya masuk banget ke apa namanya, desain minimalis. Yes. Gitu. Nah, Dan area space-nya juga cukup besar, luas ya. Pergerakan juga, kalau iya. mau masak itu enak. Ovennya juga udah tersedia. Ini buat area apa namanya? Galon. Dispenser ya. Dispenser. Nah sini buat lemari es yang udah muat buat Dua door. dua pintu. Dua pintu. Dua door. Dua door. Tuh pintu berarti kalau ya, ada ya. dua door tuh pintu. Ya, dua door tuh pintu. Ya, gitu. Yoi. Nah, dan miliarder yang hobi masak tadi udah Bima bilang bisa heavy duty masak di sini ya. Karena juga ini kan banyak sekali bukaannya. Tapi juga nggak perlu khawatir karena nanti kita akan kasih lihat juga area dapur basahnya. Jadi kalau misalnya mau dapur masak-masak di dapur basah juga bisa. Iya. Oke. Yang istimewanya lagi sebenarnya karena nih pintunya sliding bisa dibuka, jadi pada saat masak nih kita buka aja juga udaranya keluar, sirkulasi udara masaknya juga asap-asapnya keluar, dan sambil breakfast, makan siang atau dinner tinggal dibuka juga, wah udaranya udah enak banget, gitu. Memang. Dan juga ditambahin sama roll blind-nya juga. Roll blind-nya juga ada. Tadi dapur bersihnya di area diningnya, tadi lu juga udah bilang ukurannya cukup luas nih untuk dining areanya sekitar 9 meter persegi ya, 3x3 dan untuk dapurnya sendiri sekitar 5,4 meter persegi ya. Panjang lebarnya 1,8x3. Ya, jadi cukup mengakomodir buat keluarga baru ya yang suka masak. Betul. Ya. Dan karena jumlah kamarnya banyak, jadi kamarnya ada 4 ya? Ada 4 kan. Jadi sebenarnya buat keluarga yang udah punya 2 anak juga cocok gitu loh. Tapi ada satu ruangan nih, sana yang mungkin miliarder juga wondering sebetulnya, kok ada ruangan ini sih di konsep rumah di Jakarta gitu loh. Ini ada ruangan laundry di sini. Jadi owner menyediakan ruang laundry khusus ruang cuci loh. Nih, di sini dia. Nah, ini dia. Ini khusus ruang laundry yang buat setrika, buat pengering, buat nyucinya semua ada di sini. Jadi kenapa ada? Konon ceritanya bahwa pemiliknya dulu tinggalnya di Australia. Jadi karena tinggal sendiri di apartemen di Australia, pasti ada ruang cuci. Dan katanya seneng nyuci karena harum. Tau nggak sih deterjen wangi-wangi deterjen kalau buatan luar tuh kan wanginya tuh harum-harum banget gitu loh. Nah, konon gitu ceritanya. Gitu ya, Bim? Tapi keren, jadinya terpisah. Gitu. Gitu. Iya. Sedetail itu sih. Iya. That's why The Miliar paling detail dibanding teman-teman yang lain. Gitu ya. Oke. Dibanding toko sebelah, Ci. Dibanding channel sebelah. Nah, ini area yang menurut gue paling seru di area sini. Kenapa? Karena ya tadi, menurut gue rumah ini dengan harga 5M-an, tetap kita akan ngasih tahu di belakang berapa an-nya. Tapi banyak hal yang membuat banyak plus poinnya. Ya. Yang tadi garasi bisa 3 mobil, dapur bersihnya sama dining areanya gede. Nah, ini area halaman di tengah. Ya lo bisa ngomong di tengah ya? Iya. Atau di samping kali ya? Samping lah. Samping ya? Model samping. Lo tau nggak ukurannya berapa? Berapa, San? 42,5 square meter. Gede banget ya? Gede sih. Gede. Ya ini 8,5 nih dari panjangnya depan ke belakang. 8 ke sampingnya sekitar 5. Oke, panjangnya 8,5, lebarnya sekitar 5. Jadi lo kalau misalnya, ya memang kan kita sudah punya swimming pool di area clubhouse ya, clubhouse-nya. Oke. Nah, kalau misalnya ini mau dibikin pool juga bisa banget nih. Oke, jadi masih bisa area bikin pool di sini. Dan di sini pun juga apa ya? Ini area
Decknya sebenarnya bisa di sini. Iya. Jadi outdoornya, tau gak sih? Gue ngebayangin ini di sini kayak feel di Bali ya. Iya, bisa taruh kursi sofa meja, ya. rotan yang kayak di Bali, beanbag, Ya. kasih kipas angin dikit, sininya kolam renang. Waduh, Itu satu opsi ya dari keren Bima. banget miliader. Bikinnya kayak gitu. Ya. Opsi lain pun juga nih Bim ya. Apa Lo tuh? kalau misalnya mau lebarin bangunannya, Oke. lebarin ke sini. Oh bisa, Ih, opsi. Sampai bisa. sini bisa ya? Sampai sini nih. Kurang Tuh. lebih 1,5 meter ada nih. Iya. 1,5 meter segini. Oke Ada banget. lah ya. Jadi area dapur bersih dan area diningnya lebih Masih bisa gede dilebarin lagi, ya. untuk Nggak apa-apa bangunannya. soalnya ini juga masih luas Masih banget cukup, betul. nih. Ya, Betul. dan Itu juga berarti ini juga masih bisa maju dong ya? Kan? bisa. Ruang living room ini masih bisa maju sampai sini ya? Bisa banget. Ya, bisa. Wah, keren banget. Jadi dengan harga bener-bener 5 M-an, Heeh. dapat tanah yang 200-an, 220 bangunannya 190 dengan bisa ditambahin lagi. Macam-macam. Waduh. Ya itu makanya kita memilih rumah ini untuk kita review karena banyak sekali hal-hal plus pointnya. Fitur-fiturnya juga keren. Fitur-fiturnya juga keren dan masih bisa berkembang banyak dari Banyak. rumah ini. Dan yang terutama sih yang gue suka emang lingkungannya saat. Iyalah. Ya. Areanya nyaman banget dan Iya. katanya banyak artis di sini. Oh, Kenapa banyak artis? Karena berarti pilihan mereka valid dan lingkungannya berarti aman dan nyaman buat mereka untuk tinggalin, ya kan? kita sebelum ke lantai 2, Oke. ada baiknya kita kasih lihat tadi dapur keringnya sudah ada. Kita lihat dapur, basahnya ya. Oke. Ikutin Yaudah gue kita ya. habisin dulu di lantai 1 nih. Nah untuk ke area dapur kering kita masuk lagi dan ingat kan tadi pas kita mau masuk di sini ada pintu nih, ya kan? Pintu untuk menuju Tuh. ke dapur basah ya. Nah sini ada dapur basahnya. Jadi sebelum ke dapur basah juga sudah ada storage di sini dan penerangannya juga bagus karena sudah ada skylightnya, jadi terang. Kalau misalnya mau dipasang pembuangan juga masih bisa exhaust fan. Dan di sini bisa dijadikan area dapur basah. Terus kalau misalnya mau lebih simple lagi nanti bisa dibolongin, jadi bisa tinggal masuk makanannya lewat sini. Oke, dan setelah dapur basahnya sudah di-review dan ini kita ke area garasi. Ya, area garasi ini untuk satu mobil. Ya, satu mobil juga sudah ada kamar asisten rumah tangga dan kamar mandi asisten rumah tangga. Jadi cukup mengakomodir tadi kita bilang ada garasinya juga, carportnya juga ada ya, totalnya 3 mobil. Nah untuk area lantai 1 sudah dan sudah ada Bima. Oke. Yuk Bim, Yuk, kita ke lantai 2. Langsung aja. Dan di lantai 2 ini kita tanpa penerangan pun juga sudah Ya, oke karena ya. ada skylightnya. Karena sudah ada skylightnya. Iya. Lantai dari tangganya pun kita pakai solid wood, ya, bukan parket biasa. Kita kamar anak dulu aja kali Kita ya. kamar kanak dulu ya. Oke, yuk. Nah, sebelum ke kamar anak, di sini sebenarnya ada private living room-nya juga. Ada bisa taruh sofa dan TV, hiburannya bisa taruh di sini. Nah, ini kan ada 4 kamar. Nah, di sebelah San, ini kan ini sebenarnya bukan struktur. Kalau memang butuh diperluas, ini bisa di take out. Oh, oke. Gitu. Ini dijebolin. Dijebolin aja. Bisa. Jadi living roomnya lebih gede. luas, Ya. lebih besar gitu loh, dan lebih lega. Tapi kalau jadi kamar anak, tuh Kamar juga anak bisa. atau mungkin jadi kamar hobby room, jadi kamar buat studio atau ruang kerja, masih bisa. Itu opsinya ke miliader semua gitu. Dan ukurannya? Kamar anak satu ini ukurannya 4,3 kali 3, Oke. panjangnya 4,3, lebarnya 3, Kita lihat yuk. atau 13 meter persegi. Cukup luas Yuk. nih ya. Yes.
terang, Ya. luas, depan belakang sudah ada jendela. Ya. Jadi Memang jendela ini penting banget nih Iya. untuk sirkulasi dan sinar matahari atau cahayanya supaya area kualitas udara di dalam ruangan ini tuh bagus. Ya. Gitu. dan setelah dari kamar anak yang pertama akan ada 2 kamar anak lagi. Nah, ini adalah kamar anak yang berikutnya. Ini yang kedua. Nah ini juga cukup luas, ya kurang lebih sekitar 10 square meter ya. 3 kali 3 lah, 9 sampai 10 square meter. Ya. Dan kamar anak yang ketiga. Nah ini dia kamar anak ketiga. Gimana, Bim? Oke, ini dia kamar anak ketiganya. Memang jendelanya hanya 1, tapi ini yang menghadap ke belakang. Ya. Tetap jendela menjadi elemen penting di rumah ini karena balik lagi tadi untuk menjaga kualitas udara dan sirkulasi udara yang bagus di setiap kamar. Jadi memang ini sangat penting. Jadi memang arsitek sudah pikirin semua ini ya, gitu. Sekitar 12 square meter nih ya. Oke. 4 kali 3. Jadi Betul. cukup oke sih ya ruangan-ruangan di rumah ini. Untuk kamar anaknya 13 square meter, 12 square meter, dan 10 square meter. Yes. Nah, untuk kamar mandinya memang tidak di dalam. Ya. Jadi untuk kamar anak, kamar mandinya sharing nih. Oke. Nah, di sini. Nah, di bagian sebenarnya bagian area depan, ini dia kamar mandi anaknya. Ini udah ada sinknya. Tentu ada shower dan klosetnya. Sinknya juga masih di plastikin, semua masih baru. Ini Toto Premium. Udah ada pemanas airnya juga langsung gitu. Nah, saya mau nunjukin satu ruangan atau kamar yang paling utama di rumah ini, yaitu master bedroomnya. Ya. Oke, Nih, belakang San, gua. langsung aja kasih lihat kayak gimana Oke. master bedroomnya. Let's go. Oke, Miliarder, ini saatnya untuk kamar tidur utama. Ya, kamar tidur utamanya kesan pertamanya adalah terang. Ya, begitu masuk, ini enak banget nih. Ya, banyak jendela-jendela, kaca-kaca, dan termasuk juga kamar mandi utamanya. Dan di sini di selasar menuju ke ruang utama di kamar tidur utamanya sudah ada walk-in closet. Ini area untuk kabinetnya cukup besar, penyimpanannya. Ini ada gantungan-gantungannya, jadi mungkin juga nggak rebutan sama suami istri. Dan di sini bisa buat tempat nyimpen tas. Ini masih ada tempat penyimpanan lagi. Cukup mengakomodir semua kebutuhan untuk baju, ya. Dan ini menuju ke area kamar tidur utamanya. Ya, area kamar tidur utamanya adalah yang paling besar tentunya. Ukurannya sekitar 18 square meter, ya, ukurannya sekitar 6 meter dikali lebarnya 3 meter. Jadi, dan ini area untuk tempat tidurnya, ya, bisa side table di sini kita ke arah sana, dan di depan sana juga sudah ada akan meja untuk TV-nya, kabinet TV-nya. Dan di sini ya tadi gue udah jelasin kacanya super besar nih, ya, juga sudah ada untuk hordennya, dan ini bisa dibuka. Jadi untuk pencahayaan, aliran udara cakep banget ya. Dan berikutnya adalah kamar mandi utama di kamar tidurnya ya. Di dalam dan sudah ada Bim. Ini kayak akuarium ya? Iya, Kayak akuarium gede ya? kayak akuarium besar. Akuarium besar ya? Silakan Bim. Oke, miliarder, sekarang ini kamar mandinya juga cukup luas untuk rumah atau bangunan sebesar 190. Luasannya kurang lebih sekitar 9 meter persegi. Ya, 3 kali 3. Ini ada klosetnya, udah ada, showernya ada, sinknya juga ada, dan materialnya juga bagus. Dari top table ini, sinknya ini marble, dan juga kacanya juga besar. Lalu ini dindingnya ini pakai model ubin yang concrete expose style. Jadi sebenarnya bukan real concrete, tapi ini ubin yang stylenya kayak concrete expose. Jadi memang sangat blend in dengan konsep minimalis
Ya, gitu. Jadi di atasnya juga ada skylight, nggak perlu lighting banyak. Jadi kalau siang-siang mandi itu cukup terang tanpa nyalain lampu. Dan ini udah ada water heaternya juga. Masing-masing punya water heaternya. Ini showernya, hand shower, head showernya dari Toto Premium semua. Udah bisa. Nah ini juga ada air krannya, mungkin buat sholat, mau wudhu bisa. Krannya jadi nggak perlu dari shower. Juga, nah ada satu hal detail yang cukup istimewa dari owner berikan adalah ini nih. Colokan ini colokan standar internasional nih, Miliader. Jadi ada yang buat US punya, Jepang, Chinese atau China juga ada. Jadi semua bisa masuk ke sini, gitu loh. Jadi kalau apa San? Ini lumayan gede. Gede. Kalau terakhir kita review kan ininya gede nih. Itu gede banget ya. Showernya ini bisa sampai 5 orang ya. Iya. Yang ini nih, yang Ya, misalnya lo di situ, Oke. Terus nih, gue lagi segini. Lo mesti, San, gede banget sih ini. San, gue lagi mandi, lu ngapain masuk, San? Coba, yo sini yo, muat nih yo, sini. Tuh, kan? Oh, rame banget ya. Ini kita bertiga mandi rame-rame di sini. Enggak mandi. Gak mandi rame-rame bertiga aja juga. Ya, sini. Tuh. Tapi ini hanya menceritakan kapasitasnya bisa sampai 3 orang. Episode terakhir kita gede kan, ini juga gede. Dengan ukuran 5 M aja juga bisa rame-rame nih. Betul. Iya. Ini kelihatan nggak sih dari luar? Enggak lah. Di atasnya ditutup pakai sunblast. Oh iya. Gitu. Jadi nggak ini ya. Ntar tiba-tiba ada yang putih-putih kabur. Enggak ada. Oke, apalagi? Sekarang kita ke bawah. Ya. Kayaknya juga udah semua area kita udah tunjukin ke Miliader. Ya udah kita rekap aja nanti ya. Ya, Sip, yuk ke bawah. Let's go. Oke, Miliader, tadi kita udah ngajak Miliader keliling di rumah yang bagus ini. Ya. Dan sekarang kita waktunya untuk Waktunya untuk kelar, alias Sudah. rekap dulu. Rekap dulu dong. Oke. Ya deh. Iya, mau buru-buru aja. Iya. Oke, San. Yes, Bim. Kita langsung aja beberkan spek rumah ini dan harganya nih. Oke. Nanti. Rumah di Ozone Residence ini dengan luas tanah 220 Ya. dan luas bangunannya 190. Ya. Kamar tidurnya ada 4. Oke. Ya, dan kamar mandinya ada 3. Ya. Garasinya 1, carportnya ada 2. Ya. Carport 2, garasi 1. Dengan banyak feature-feature tadi kita udah jelasin, rumah ini cukup mengakomodir banyak kebutuhan, mau mobilnya banyak, buat yang suka masak, Oke. ya kan? Tadi open kitchen soalnya konsepnya ya. Terus juga yang butuh kolam renang, nih belakang kita juga udah kelihatan halamannya gede banget. Bisa dibuat kolam renang. Bisa dibuat Betul. kolam renang dan buat mungkin miliarder yang butuh rumah plong, terus pencahayaannya bagus. Iya. Rumah ini cocok buat miliarder. Cocok banget. Selain juga lingkungannya nyaman, aman, Yes. asri, enak. Yang punya anak juga nggak perlu cemas untuk anaknya untuk main sendiri di jalanan ini karena row jalannya cukup besar dan nggak banyak lalu lalang mobil. Pokoknya seru. Kita juga cocok buat misalnya yang bisa punya orang tua, mau diajak untuk tinggal bareng. Ya orang tuanya bisa jalan-jalan. Ya. Enak sih. Jadi kenyamanan, keamanan sangat diperhatikan di lingkungan ini. Jadi memang cocok. Lo tau nggak kenapa gue ngomong kayak gitu? Dipotong lagi. Nggak, Gimana? ini penting sih? banget, ini Ayo, penting banget. udah, lo dulu deh. Kenapa? Ini penting banget soalnya even satpamnya aja dia memiliki standar untuk menjaga atau mewarning kecepatan dari pengguna mobil yang jalan di kompleks ini. Oke. Itu cukup menurut gue itu jadi standar tinggi tuh. Oh, ada satu lagi. Untuk di sini juga jadi pusat percontohan untuk dari kebersihan lingkungan dalam hal pemilahan sampah. Oke. Jadi Kayak gimana tuh? sampah-sampah misalnya yang organik dan non organik itu, yang memungutnya juga Dipisah, ya. udah dipisahin. Jadi ini mau nggak mau
penghuni sini akan teredukasi dalam hal memilah sampah organik dan non organik gitu loh. Itu kerennya di rumah. Jadi memang cocok buat millennials, buat yang juga mau bawa orang tuanya ke sini, tinggal baru di sini. menikah, Iya, baru menikah. punya anak 1 tahun 2 tahun ya. Dan satu lagi, harganya juga oke banget. Nah, Sandi. dari banyak sekali fitur-fitur yang kita udah jelasin. Nah, gue udah janji nggak mau ngomong tapi selalu apa daya. Lemah dia. Iya, Lemah sama nah. Iya. Berapa San? Harus merogoh kocek sedalam berapa? Rogohlah kocek miliarder untuk mendapatkan rumah ini sedalam 5,3 miliar rupiah. 5,3 miliar rupiah. Yes. Saya jelas. Anda mendapatkan rumah dengan luasan yang besar, Yes, di atas 200. Bangunannya juga besar, 190. Hampir Kamarnya 200. ada 4. Lalu ada fasilitas yang keren, ada clubhouse-nya, Lengkap loh. ada gym-nya, ada play park-nya, tamannya juga besar, jalannya juga besar. Iya, jadi itu semua didapatkan dengan harga 5 M-an. 5 M-nya kecil lagi. Ya, 5,3 M. Yes. Oke. Yang suka sama rumah ini langsung hubungin kita. Oke. Ada nomor kita di captionnya di bawah ini nanti Atau cek aja. DM juga di Instagram kita di Jakarta Realtor atau di Grand Avenue Banyak JKT. Instagram kita. Listing ini juga ada tercantum. Ada kita pajang juga di Instagram masing-masing di JKT sama di Realtor. Ya. Tinggal cari aja langsung DM gitu. Oke, jangan lupa follow Instagram kita, jangan lupa subscribe channel kita, Share, like, share supaya selalu udah. terupdate. Gue share like. Oke. Lo kan si follow itu Instagramnya. Lu like share, gue share like. Ya Apa udah. sih? Pengulangan terus. Oke? Ya. Biar lebih detail, biar Sip. lebih jelas. Komen Oke? ya. Komen di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Oke. Gue Bima, Gue Sandi. sampai jumpa. Ciao. Dan juga sudah ada apa nih? Roman Blind. Open blind ya. Ya, Apa Bim? Roman Blind. Cut. Satu area yang mau gue jelasin juga ke miliarder nih di sini. Cut. Sorry. Ukurannya belum. Taruh TV juga bisa, karena sebenarnya ada 4 kamar kan. Di atas berarti ada 3 kamar di sini. Sorry. 4 kamar. Gimana sih lu? Kesan pertama dari gua begitu masuk dari ya, sekarang kita akan masuk ke kamar tidur utamanya. Ya, di kamar tidur utamanya, ini belum gue tutup. Ulang. Jadi miliarder bisa taruh walk-in closet,